itu. Kabar ini ternyata mengagetkan personil Gigi lainnya. Rupanya Arman baru memberitahu teman-temannya itu 2 minggu yang lalu. Alhasil, perang mulut 3 lawan 1 muncul di tubuh Gigi. Versi tegang mungkin, belum karena belum tahu pasti aja semuanya kan, karena sebetulnya kan Arman udah kasih tahu ke kita tentang rencana itu, tapi, eee, kita belum tahu kepastiannya gimana, taunya udah beredar beritanya. Kita tuh kebingungan. Pemirsa, banyak sekali orang yang mencibir kehadiran artis di kancah politik. Kata mereka, artis itu bagaikan gula-gula politik, hanya sebagai pemanis dan penggembira di gedung DPR. Tentu saja ini sangat sulit bagi Adjie Massaid dan Marissa Haque untuk mengubah pandangan minir ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah dengan memberikan performa terbaik mereka. Nah, bisakah mereka membuktikan bahwa artis bukanlah hanya anak bawang di gedung DPR? Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Bagi sebagian besar orang, politik sulit untuk dimengerti, bahkan tak sedikit orang yang mencap bahwa dunia politik adalah dunia yang kotor. Namun beberapa selebriti kita seperti Adjie Massaid dan Marissa Haque malah mencemburkan diri dalam kancah politik. Walau jam terbang mereka masih terbilang singkat, anggota DPR ini mampu menorehkan prestasi yang cukup membanggakan. Adjie misalnya, hari Senin lalu telah diumumkan bahwa mantan suami Reza Artamevia ini terpilih menjadi wakil sekjen Partai Demokrat. Jadi ya bangga juga sih, karena saya kan bisa dibilang baru ya di politik. Tapi untung kalau saya bekerja itu tidak pernah mau setengah-setengah, benar-benar full. Ya syukur alhamdulillah, balasannya ini dari Maha Kuasa. Selain Adjie, perasaan syukur dan bangga juga mengisi relung hati Marissa Haque. Istri Ikang Fauzi ini telah berhasil membuat sebuah film dokumenter mengenai realitas pelayanan jemaah haji yang datang ke Tanah Suci. Kejahilan Marissa sebagai pembuat film berhasil mengabadikan momen yang mungkin sedikit dirahasiakan. Candid karena memang investigasi ya Mbak ya. Kalau enggak nanti steril. Kan aku juga mencoba memasukkan beberapa yang emang dirancang gitu untuk ketemu. Kan Anda lihat sendiri normatif kan, dari yang ketua Muasasa Asia Tenggara, yang petugas haji. Ini baik, itu lancar, semua well organized, tapi dan aku juga jahil sebagai filmmaker, aku contrasting aja kan. Ini keterangan normatifnya, ini gambarnya. Dia bilang semua baik, ya nggak sih, sempurna. Aku kasih gambar langit-langit bocor. Sebetulnya ini kita berikan kepada Anda semua setelah ada action nyata dari pemerintah juga gitu loh. Sebelumnya mana berani juga aku kan, takut jadi fitnah. Marissa ternyata adalah anggota DPR pertama yang memproduksi film dokumenter. Dalam membuat film ini, Marissa punya pengalaman tersendiri yang ingin ia ceritakan pada pemirsa Gospot. Terlebih karena pengalaman itu membuahkan teror dari pihak yang tidak ingin kebenaran terkuak. Yang jelas yang terbaru adalah dikirimin jimat, udah gitu yang buka itu adalah sekretaris saya dan dia ngerasa tiba-tiba ada yang mukul kepala dia dan dia kaget gitu dan mau pingsan gitu loh. Dan udah dibersihin sama teman dari PKB Kiai. Serem gak sih? Walaupun berkiprah pada ladang yang sama, tapi tantangan yang dihadapi Adjie berbeda dengan Marissa. Tidak hanya berbekal wajah ganteng, Adjie pun harus memiliki performa kerja yang baik agar bisa menjadi yang terbaik dari sekian ratus kandidat yang mengincar kursi yang sama. Semua orang yang mau ditempatkan di posisi itu harus menyerahkan CV, kurikulum vitae. Sehingga Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen melihat, jadi ada 890 CV yang masuk hanya untuk posisi yang saya inginkan ini gitu. Jadi saya rasa dengan pertimbangan mereka, dengan mungkin kemampuan saya yang dipertimbangkan itu bisa membantu apa yang menjadi visi dan misi partai ini ke depan. Apakah Adjie Massaid punya rencana untuk mengadakan syukuran? Dan apa pula keinginan Adjie setelah ini? Saya mau sih, tapi hanya cuma pengajian aja, yatim piatu, karena cuma itu kemampuan saya. Mungkin presiden, karena memang itu ada kesempatan kita, saya masih muda, atau tidak menteri, atau nggak duta besar, ya yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa membangun bangsa inilah. Pemirsa, antara Nova Elisa, Titi Kamal, dan Nafa Urbah sudah terjalin persahabatan sejak cukup lama. Apakah mereka sering curhat soal pasangan masing-masing?
Kalau yang satu ini pemirsa ingin curhat kepada Anda. Arman Maulana, vokalis dari band Gigi, mendapat tawaran untuk mengikuti audisi menjadi vokalis sebuah band asal luar negeri. Apakah ini berarti Arman siap-siap untuk hengkang dari Gigi? Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Selama 12 tahun bertahan di kancah musik nasional, Gigi memang kerap kali bongkar pasang personil. Kalau Anda masih ingat, Thomas, pembetot bass Gigi ini sempat hengkang dari Gigi. Namun beberapa tahun kemudian, Thomas kembali memperkuat formasi Gigi. Posisi drummer pun sering berpindah tangan. Hingga sekarang stick drum Gigi jatuh ke tangan Hendy. Hanya posisi Arman Maulana dan Dewa Bujana saja yang sepertinya tak pernah tergantikan. Tiba-tiba saja tersebar kabar bahwa Arman Maulana akan mundur dari Gigi. Ghostpot memang mendengar kalau Arman akan mengikuti audisi reality show di Amerika yang sedang mencari pengganti vokalis band asal Australia In Excess, Michael Hutchence, yang meninggal karena bunuh diri. Jika nantinya Arman terpilih menjadi salah seorang kontestan, apakah ia tidak memikirkan nasib Gigi? Saya nggak mikir ke arah situ sih untuk sementara ini. Untuk sementara ini ya yang tadi Hendy bilang bahwa gue dikasih rezeki sama O-Channel, disuruh gue datang ke LA untuk ketemu dengan Nexus, terus manajernya, terus agent talent, sama produser, sama INR label-label besar di sana. Ya kenapa tidak? Gue jalanin aja gitu, karena itu kalau menurut gue satu kesempatan yang sangat bagus gitu ya. Mungkin bukan hanya seluruh vokalis di Indonesia, mungkin seluruh vokalis di Asia atau mungkin dunia juga tujuannya kan pengen bertemu dengan orang-orang di belakang musik dunia. Semuanya pasti tujuannya kalau nggak ke Amerika ke Eropa gitu kan. Gitu. Tapi gue belum mikir ke arah sampai apakah nanti lu lulus audisi dan sebagainya. Gue nggak mikir ke arah situ. Malah gue sebenarnya stres sekarang tuh adalah gue suruh mewakilin Indonesia. Dan gue dilahirin bukan sebagai atlet nasional, ngerti gak sih? Yang misalnya kayak Ricky Subagja gitu, yang memang udah dilahirin memang dia untuk represent Indonesian flag gitu. Tapi kalau gue kan dari dulu mewakili ya Gigi, ya Arman Maulana gitu ya, sebagai pribadi. Itu aja sebenarnya yang bikin gue stres sekarang tuh. Gue maluin gak sih di sana gitu? Maluin gak gitu? Udah jadiin wakil Indonesia terus mereka lihat cuman segini doang gitu. Nah itu maksud gue sebenarnya lebih ke arah situ. Kabar ini ternyata mengagetkan personil Gigi lainnya. Rupanya Arman baru memberitahu teman-temannya itu 2 minggu yang lalu. Alhasil, perang mulut 3 lawan 1 muncul di tubuh Gigi. Versi tegang mungkin karena belum tahu pasti aja semuanya kan, karena sebetulnya kan Arman udah kasih tahu ke kita tentang rencana itu, tapi kita belum tahu kepastiannya gimana. Taunya udah beredar beritanya. Kita tuh kebingungan jawab sebetulnya. Bagaimana reaksi kalian setelah mendengar rencana Arman? Tanggapan kalau gua pribadi sih, ya ada kesalnya ada dikit, terus ya tapi aku pikir sih ngapain buat kesel. Ini kan iya enggak, ini jadi apa, kita positive thinking aja, jadi ini kan bagian dari bukan hidup. Ini kesempatan bagi musisi ya, bagi seorang vokalis gitu. Dikasih kesempatan buat nge-jam sama In Excess, itu suatu kesempatan yang bagus. Mungkin juga rezeki buat Arman juga ya, kita nggak bisa ngalangin rezeki orang juga kan. Kami udah sepakat apapun yang Arman kerjain oke-oke aja buat Gigi, asal komitmen dengan waktu yang udah dibagi dengan Gigi tetap berjalan, sebetulnya itu aja. Dalam hidup ini Anda pasti akan merasa kesepian kalau tidak punya teman atau sahabat untuk berbagi cerita. Di saat sedih maupun senang, Anda tentu akan merasa plong jika bisa berbagi cerita tentang semua yang Anda alami pada seorang sahabat. Pentingnya mempunyai sahabat. Begitulah yang dirasakan oleh Nova Eliza, Titi Kamal, dan Nafa Urbah. 3 artis ini begitu akrab sampai-sampai semua cerita dari masalah pakaian, laki-laki, dan mungkin yang paling rahasia pun saling mereka curahkan dari hati ke hati. Biasanya sekumpulan sahabat perempuan punya tempat spesial untuk saling curhat. Paling sering sih di apartemennya Nafa, soalnya kita bisa nyantai bareng, ngobrolnya lebih nyambung gitu.
Kita bisa Sampai jam berapa aja. sampai pagi. Kita curhat selalu di apartemen gue, dan itu bisa sampai pagi, dan itu selalu seminggu 2 kali, seminggu sekali itu selalu. Sama-sama artis, sama-sama berkarir sebagai pemain sinetron. Lantas, pernahkah persahabatan ini dibawa sampai ke sebuah produksi sinetron? Udah pernah, gue sama Nova udah pernah satu sinetron. Titi belum pernah, tapi kalau buat jalan dia asik. Pemirsa, Anda jangan mengaku sahabat sejati kalau menjauhi sahabat Anda saat terpuruk.